Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Fitria Prabowo. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu Journal of Service. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas keamanan jaringan yang dimana dosen pengampunya itu Pak Mulkan Fadili, STMT. Pada materi di sini kita akan memaparkan materi yang dimana di sini ada pengertian DOS dan DDoS, 3 tipe DOS atau DDoS, yang ketiga jenis-jenis dari serangan DOS, yang keempat tujuan dari serangan DOS, yang kelima alat-alat serangan DOS, yang keenam kekurangan DOS, yang ketujuh dampak dari serangan DOS, dan yang terakhir upaya mitigasi atau upaya untuk menghindari serangan DOS. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu pengertian DOS dan DDoS. DOS atau DOS, Denial of Service atau DOS adalah serangan yang bertujuan untuk mengganggu akses pengguna ke suatu layanan atau sumber daya jaringan, sehingga layanan atau sumber daya tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang seharusnya memiliki hak untuk mengakses. Serangan DOS dapat dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau sumber daya jaringan, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Serangan DOS dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin mengganggu layanan atau sumber daya jaringan, atau dapat dilakukan sebagai bagian dari serangan yang lebih besar, seperti serangan terhadap jaringan atau sistem yang lebih luas. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah bentuk serangan DOS yang lebih canggih, di mana serangan dilakukan dari banyak sumber yang terdistribusi secara geografis. Serangan DDoS melibatkan penggunaan banyak komputer atau perangkat yang terinfeksi malware yang disebut botnet untuk menyerang satu atau lebih target secara bersamaan. Yang kedua adalah 3 tipe DOS atau DDoS. Berikut ada 3 tipe serangan DDoS atau DDoS yang umum dilakukan oleh penyerang. Yang pertama, volumetric attack. Serangan ini bertujuan untuk menghabiskan bandwidth jaringan dengan cara mengirimkan sejumlah besar data ke sasaran. Teknik yang sering digunakan untuk serangan volumetric adalah flood, yaitu dengan mengirimkan banyak paket ke target untuk menghabiskan bandwidth dan mengakibatkan server atau sumber daya jaringan tidak dapat diakses. Yang kedua, protokol attack. Serangan ini bertujuan untuk menargetkan celah keamanan pada protokol jaringan seperti TCP, UDP, dan ICMP. Teknik yang sering digunakan untuk serangan protokol adalah ping of death, yaitu dengan mengirimkan paket ping dengan ukuran yang lebih besar dari yang diizinkan untuk mengakibatkan crash pada sistem target. Yang terakhir, application layer attack. Serangan ini bertujuan untuk menargetkan sumber daya jaringan yang lebih spesifik, seperti aplikasi, web, server email, atau sistem database. Teknik yang sering digunakan untuk serangan aplikasi layer adalah slow loris, yaitu dengan mengirimkan permintaan HTTP yang sangat lambat ke server untuk mengakibatkan koneksi menjadi terputus atau lambat. Yang ketiga adalah jenis-jenis dari serangan DOS. Serangan Denial of Service atau DOS merupakan salah satu jenis serangan keamanan komputer yang bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan menjadi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini dapat dilakukan dengan cara menghabiskan sumber daya, mengganggu koneksi jaringan, atau merusak perangkat keras atau perangkat lunak yang terlibat. Di sini ada beberapa jenis serangan DOS. Yang pertama, serangan flood. Serangan ini melibatkan pengiriman sejumlah besar permintaan ke server atau sumber daya jaringan dalam waktu singkat, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Jenis serangan flood meliputi serangan SYN flood, UDP flood, dan ICMP flood. Yang kedua, serangan amplification. Serangan ini melibatkan pengiriman permintaan yang menghasilkan respon yang sangat besar, sehingga menghabiskan sumber daya dan melibatkan
atau membuatnya tidak tersedia. Jenis serangan amplification meliputi serangan DNS amplification, NTP amplification, dan ESTP amplification. Yang ketiga, serangan application layer. Serangan ini melibatkan pengiriman permintaan ke sumber daya jaringan yang memerlukan sumber daya yang besar untuk diproses, seperti server web atau basis data. Jenis serangan application layer meliputi serangan HTTP, flood, dan slow loris. Yang terakhir, serangan distribute denial of service atau serangan DDoS. Serangan ini melibatkan koordinasi antara beberapa mesin untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan ke server atau sumber daya jaringan, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuatnya tidak tersedia. Serangan DDoS dapat melibatkan ribuan bahkan jutaan mesin yang dikendalikan oleh penyerang. Yang keempat, tujuan dari serangan DDoS. Tujuan di sini adalah untuk membuat layanan atau sumber daya jaringan menjadi tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Beberapa tujuannya yaitu yang pertama, mengganggu operasi bisnis. Serangan DDoS dapat mengganggu operasi bisnis suatu organisasi atau perusahaan dengan membuat layanan atau sumber daya jaringan tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang buruk bagi organisasi atau perusahaan. Membuat pemerasan. Serangan DDoS dapat dilakukan dengan tujuan memaksa organisasi atau perusahaan membayar uang tebusan kepada penyerang untuk menghentikan serangan. Yang ketiga, menyebar kekacauan. Serangan DDoS dapat dilakukan dengan tujuan menyebar kekacauan atau memprotes suatu kebijakan atau tindakan organisasi atau pemerintah. Yang keempat, menyembunyikan serangan lain. Serangan DDoS dapat digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan serangan lain seperti pencurian data atau akses ilegal ke jaringan. Yang kelima adalah alat-alat serangan DDoS. Ada beberapa contoh alat serangan DDoS atau DOS. Yang pertama, LOIC, yaitu Low Orbit Ion Cannon. Ini adalah alat serangan DDoS sumber terbuka yang dapat digunakan untuk menyerang situs web dan layanan jaringan lainnya. LOIC dapat digunakan untuk meluncurkan serangan DDoS dari komputer atau perangkat seluler. Yang kedua, HOIC atau High Orbit Ion Cannon. HOIC adalah versi lebih canggih dari LOIC yang dapat menghasilkan lalu lintas yang lebih tinggi dan menargetkan lebih banyak sasaran secara bersamaan. Yang ketiga, Sources. Ini adalah alat serangan DDoS yang juga open source dan dapat digunakan untuk melancarkan serangan DDoS pada situs web dan layanan jaringan lainnya. Yang keempat, HULK atau HTTP Available Locking. HULK adalah alat serangan DDoS sederhana yang dapat digunakan untuk menyerang situs web dengan membanjiri server dengan permintaan HTTP palsu. Yang terakhir, RUDY atau Are You Dead Yet? Ini adalah alat serangan DDoS yang bertujuan untuk menyerang server web dengan mengirimkan permintaan POST HTTP yang sangat lambat sehingga memaksa server untuk mempertahankan koneksi yang tidak produktif. Yang keenam yaitu kekurangan DDoS. DDoS ini memiliki banyak kekurangan, terutama bagi pelaku serangan itu sendiri. Yang pertama, ada ilegalitas. Serangan DDoS adalah tindakan ilegal dalam banyak yurisdiksi dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan konsekuensi serius bagi pelakunya. Yang kedua, dampak negatif. Serangan DDoS ini dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi korban serangan, termasuk kerugian finansial, reputasi yang buruk, dan gangguan dalam layanan yang mereka tawarkan. Yang ketiga, pendeteksian. Kebanyakan serangan DDoS dapat dideteksi oleh sistem keamanan yang baik dan diatasi dengan menerapkan tindakan mitigasi yang sesuai. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi.
Serangan DOS umumnya memanfaatkan teknologi yang sama yang digunakan untuk mengoperasikan jaringan dan layanan, sehingga pelaku serangan tidak akan dapat menggunakan serangan DOS jika teknologi tersebut tidak tersedia atau telah di-upgrade. Yang terakhir, kerusakan yang terbatas. Serangan DOS umumnya hanya dapat merusak server atau jaringan target secara sementara dan tidak dapat membahayakan data atau sistem operasi. Yang ketujuh, dampak dari serangan DOS. Dampak signifikan yang dapat kita tengok pada DOS ini adalah dapat merusak dan mensignifikankan pada organisasi, bisnis, atau individu. Dampaknya yaitu, yang pertama, layanan tidak tersedia. Serangan DOS ini dapat membuat layanan online tidak tersedia atau terputus, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi pengguna yang mengandalkan layanan tersebut. Yang kedua, kerugian finansial. Serangan DOS dapat berdampak pada bisnis atau organisasi dengan menurunkan produktivitas dan mengganggu operasi bisnis, yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Yang ketiga, reputasi yang rusak. Serangan DOS dapat mempengaruhi reputasi bisnis atau organisasi dengan mengurangi kepercayaan pelanggan dan mengurangi kredibilitas di mata masyarakat. Yang keempat, penurunan produktivitas. Serangan DOS ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas dengan mengganggu akses ke sumber daya kritis yang dibutuhkan dalam operasi bisnis. Yang kelima, hilangan data. Serangan DOS dapat menyebabkan hilangan data yang penting, seperti data pelanggan, data transaksi, atau data karyawan yang dapat berdampak negatif pada operasi bisnis. Yang terakhir, waktu dan sumber daya yang terbuang. Serangan DOS ini dapat memakan waktu dan sumber daya yang berharga untuk mengembalikan layanan online ke keadaan normal yang dapat mengganggu operasi bisnis dan meningkatkan biaya operasional. Dampak dari DOS ini sangat signifikan dan berdampak negatif bagi bisnis, organisasi, dan individu. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengambil tindakan pencegahan dan keamanan yang tepat untuk melindungi sistem kita ataupun jaringan kita dari serangan DOS. Yang terakhir yaitu upaya mitigasi serangan DOS atau upaya untuk menghindari serangan DOS. Yang pertama yaitu menggunakan firewall. Firewall dapat digunakan untuk memfilter lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan, sehingga dapat mencegah serangan DOS menyampai server. Yang kedua, menggunakan teknologi deteksi dari serangan. Teknologi deteksi serangan ini contohnya seperti IDS atau Intrusion Detection System atau IPS, Intrusion Prevention System, dapat membantu mendeteksi serangan DOS dan mencegahnya sebelum merusak sistem. Yang ketiga, konfigurasi jaringan yang tepat. Konfigurasi jaringan yang tepat dapat membantu mencegah serangan DOS seperti mengkonfigurasi router untuk memblokir lalu lintas yang mencurigakan dan mengaktifkan fitur proteksi terhadap serangan DOS yang disediakan oleh perangkat jaringan. Yang keempat, menggunakan layanan DNS yang dapat diandalkan. Serangan DOS dapat dihentikan dengan menggunakan layanan DNS yang dapat diandalkan dan memperbarui DNS secara berkala. 5. Memperbarui dan mengamankan perangkat. Memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi dengan patch terbaru dapat membantu dan mengamankan sistem dari kerentanannya dapat dimanfaatkan untuk serangan DOS. Yang keenam, memperkuat keamanan server. Melakukan tindakan seperti keamanan seperti penggunaan sertifikat SSL dan mengaktifkan teknologi SSL offloading dapat membantu melindungi server dari serangan DOS. Yang ketujuh, memperbaiki dan meningkatkan keamanan aplikasi web. Memperbaiki kelemahan dan meningkatkan keamanan aplikasi web dapat membantu mencegah serangan DOS yang memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web. Yang ke-8, menggunakan layanan mitigasi DOS. Layanan mitigasi DOS yang disediakan oleh penyedia layanan cloud atau penyedia layanan keamanan dapat membantu melindungi sistem dari serangan DOS dengan menyediakan teknologi dan infrastruktur yang dapat menangani lalu lintas yang berlebihan. Yang terakhir, pelatihan dan kesadaran pengguna. Pelatihan dan kesadaran pengguna mengenai serangan DOS ini dapat membantu mencegah serangan dengan meningkatkan keamanan jaringan dan sistem dari serangan yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Sekian dari paparan materi denial of service
saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.